Halo guys, nama gue Sama dari Steph Tech. Kembali lagi di sana isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan hands-on HP Xiaomi terbaru yang baru aja rilis, yaitu Xiaomi Redmi 9C. Ini versi slightly betternya dari Redmi 9A yang baru juga keluar, kalau nggak salah awal bulan ini atau bulan kemarin. I forgot. Tapi ya, sebelum kita unboxing seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sendiri, ini kalian bisa nemuin harga flash sale-nya di jd.id seharga 1,4 juta yang RAM-nya 3GB dan internal storage sebesar 32GB dan 1,6 juta untuk yang RAM-nya 4GB dan internal storage sebesar 64GB. Dan ini udah support microSD yang pastinya dual SIM, dan juga kalau misal kalian mau beli langsung gak pengen flash sale, ini harganya cukup mahal karena gue nemuin di Tokopedia tuh sekitar sampai naik 100.000. Saya kita lihat 32GB-nya ini sekitar 1,475, dan juga kalau nggak salah yang RAM 4GB-nya lebih mahal 100.000 juga. Tapi gue bakal taruh link dua-duanya yang di Tokopedia sama jd.id di deskripsi. Oke deh guys, untuk harga segitu kalian dapat spek, pakai chipset MediaTek Helio G35 dan fabrikasi sebesar 12 nanometer, layar 6,5 inci, 720p IPS LCD dengan PPI sebesar 269 dan punya peak brightness 400 nits, udah support Android 10 yang pastinya, Bluetooth 5.0 dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh yang bisa charging sampai 10 watt. Oke, itu dia spesifikannya. Mari kita langsung aja unboxing. Dan gua tuh beli yang warna oranye. Bisa kita lihat ini boxnya, khas Xiaomi banget. Dan yang pastinya ini barang resmi ya guys. Langsung aja kita potong si barcode dan si plastiknya. Bam. Oke. Mari kita langsung aja buka. Dan yang pertama seperti biasa ini tren HP Xiaomi baru, kalian dikasih thank you card. Ini mirip sama Razer dari si Alvin Tese. Ini tuh director Xiaomi Indonesia. Thank you. Di sini selanjutnya kalian dikasih si HP-nya sendiri Redmi 9C dengan fitur-fitur utamanya ada di stikernya. Warna oranye. Lumayan kece. Oh, ini desainnya beda ya, nggak kayak Redmi 9A. Tapi ya kita kepinggirin dulu si desain warnanya. Selanjutnya di sini kalian dapat SIM ejector dan bisa kita lihat ada manual. Terus selanjutnya di sini kalian dapat charger yang punya output sebesar 10 watt, 5 volt 2 ampere, dan kalian dikasih kabel USB yang sayangnya ini masih pakai micro USB. Tapi ya untuk harga segini sih gue nggak bisa komplain. Ini entry level banget. Tapi ya cuma segitu aja di boxnya, simple banget, essential stuff. Mari kita di packing dulu dan mari kita langsung aja fokusin ke si Redmi 9C-nya. 9C, langsung aja kita slide dari plastik. Dan kita cabut si stiker-stikernya. Sip, jadi ini dia Redmi 9C-nya. Ini jujur gue desainnya lumayan suka. Dia itu bodi belakangnya terbuat dari plastik, dan gue lebih prefer brand HP ngebuat plastiknya tuh kayak gini. Gak dibikin kayak kaca, tapi lebih nge-embrace si plastiknya. Ini tuh dia gak dibikin kayak kaca, dan overall teksturnya enak di tangan, kayak ada tekstur garis-garis gitu, fingerprint. Dan si desainnya juga ini gue suka banget. Dibanding sama Redmi 9A sama Redmi 8A, jujur gue lebih suka ini. Mungkin berkat si kameranya sama si warna oranye, ini kerasa eksklusif. Jarang-jarang ngelihat HP warna oranye. Tapi ya di sini ada fingerprint sensor. Ini yang bikin beda dengan Redmi 9A. Dia udah ada fingerprint sensor yang menurut gue ini lumayan berguna banget daripada harus pakai Face ID yang gak aman atau pakai PIN. Very nice, di harga segini udah ada fingerprint sensor. Terus di sini ada setup triple kameranya. Yang main kameranya tuh punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2.2, kamera keduanya makro kamera punya 2 megapiksel dengan f2.4, dan kamera terakhir depth sensor punya megapiksel sebesar 2 megapiksel dengan f2.4 juga. Terus kalau misalnya kita flip ke depan, di sini do drop selfie kameranya punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di 30 fps. Dan itu dia spek kameranya. Kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada power button dan volume button yang lumayan tactile. Kalau misalnya kita ke atas di sini, yang pastinya masih ada headphone jack, very nice. Kalau misalnya ke kiri di sini ada si SIM slotnya, yang kalau misalnya kita cek, dia itu udah ada rubber gasket, jadi gue bisa bilang ini kayaknya udah splash resistant juga. Dan untuk SIM-nya yang pastinya dia triple slot, bisa 2 SIM plus micro SD secara bersamaan. Sip, mari kita masukin lagi aja. Dan kalau misal di bawah di sini ada si microphone, charging port micro USB, dan loudspeaker, yang pastinya masih mono ya guys. Dan untuk layarnya ini 6,5 inci, tapi karena dia itu narrow atau lebih panjang ke atas, jadi nggak kerasa gede banget. Masih lumayan nyaman untuk satu tangan, nggak lebar. Tapi ya langsung aja kita nyalain. Jadi ya, ini udah di setup screen. Seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon.
Sip, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa mari kita tes si fingerprint dan Face ID-nya dulu. Yang pertama mari kita tes si fingerprint sensornya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Untuk fingerprintnya, untuk harganya menurut gue ini udah sangat cepat dan sangat akurat banget. Next, mari kita tes si Face ID-nya. 1, 2, 3. Oke. Gak secepat fingerprint. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, memang gak secepat fingerprint, tapi lumayan cepat juga lah. Masih acceptable. Tapi seperti biasa, gue kurang rekomen pakai Face ID. Karena dia hanya pakai single kameranya, hanya pakai si front kamera, jadi nggak bakal sama kalau misalnya mau dibandingin pakai fingerprint. Jadi mending stick to the fingerprint sensor aja. So next, mari kita lihat si DRM infonya. Untuk DRM infonya ini ya wajar guys, ini karena HP murah, jadi dia masih Wi-Fi L3. Yang artinya kalau kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa sampai resolusi 540p aja. Tapi menurut gue ini nggak terlalu big deal karena si layarnya juga ini hanya 720p. Jadi ya nggak terlalu beda jauh lah bedanya L1 sama L3 untuk resolusi segini. Oke, so next mari kita lihat software versionnya. Yang pastinya karena ini HP baru, jadi udah pakai MIUI 12 yang berbasis Android 10 dan security patch bulan Juli. Dan gue bisa bilang, dari semua MIUI, gue paling favorit banget MIUI 12 yang pastinya kerasa jauh lebih polis, lebih profesional, dan lebih enteng. Overall semua lebih kerasa apa ya? Lebih dewasa dibanding MIUI 11 sebelumnya. Gue personal suka banget sama MIUI 12. Huge improvement. Dan yang pastinya ada fitur yang gue suka banget juga, seperti kalau misalnya kita ke display, dark mode di sini ada schedule dark mode, atau bisa diatur si dark mode-nya. Kalau kita schedule, kita bisa atur kapan nyala dan mati si dark mode-nya. Sama kayak blue light filter. Gue mau nyalain nanti jam 4 aja deh. Nice, matinya jam 7 pagi. Jadi ya, dia ada fitur-fitur yang bagus kayak gitu, yang pastinya mantap. Dan selanjutnya mari kita tes si keyboard touch delay-nya. Oke, bisa kita lihat ini gue lagi ngetik P sama Q-nya. Dia sekarang Xiaomi udah nggak punya masalah touch delay sama sekali. Mungkin ini berkat layarnya juga udah lebih bagus, dan juga mungkin ini juga berkat si MIUI 12-nya yang lebih snappy dan lebih enteng. So, nggak ada touch delay sama sekali untuk ngetik keyboard. Dan selanjutnya mari kita lihat si Antutu benchmark score-nya. Langsung aja kita ke Antutu. By the way, sorry guys kalau suara gue sedikit serak, sakit tenggorokan. Tapi ya, ini dia si Antutu score-nya. Dia itu pakai MediaTek Helio G35, fabrikasi 12 nanometer. Dan dia punya skor yang memang entry level banget, hanya 96.000. CPU skornya tapi surprisingly lumayan besar di 40.000, tapi memang GPU skornya, ini memang kelemahan MediaTek, hanya 12.000 aja. Jadi ya ini memang bukan diperuntukkan untuk main game berat kayak PUBG. Masih bisa, tapi harus benar-benar di low setting deh kayaknya. Tapi ya, menurut gue untuk harga segini, udah dapat skor segini, masih lumayan oke lah. Dan overall-nya layarnya gue bisa bilang mirip banget sama Redmi 9A. Dari si keterangannya juga ini 400 nits, dan ini emang mirip banget. Kualitasnya, viewing angle-nya tuh kayak emang jiplakannya Redmi 9A deh kayaknya. Yang artinya ini bukan jelek juga guys, layarnya juga udah cukup bagus. Dia punya warna yang vibrant untuk LCD, dan juga detailnya juga cukup oke walaupun memang gak se-sharp HP Full HD. Tapi untuk 720p dia udah lumayan bagus, dan viewing angle-nya juga biasa aja lah. Bisa kita lihat memang lumayan gelap kalau misalnya kita tilt. Tapi ya jarang juga kita ngelihat layar dari samping. Dan ya yang terakhir mari kita langsung aja tes si kamera quality-nya. Ini salah satu huge upgrade selain dari fingerprint, yaitu dari si kameranya yang sekarang udah triple kamera. Tapi tetap si main kameranya ini sama kayak Redmi 9A. Dia cuma nambahin makro sama depth sensor. Yang mungkin berguna bagi beberapa orang, tapi gue sendiri jarang pakai. Tapi langsung aja kita tes foto ke si figur dia dan Menara Eiffel, dan foto tanaman IKEA. Langsung aja kita foto, 1, 2, 3. Oke, dan untuk si makronya kita coba tes ke mana ya? Kita coba tes ke ini. Yang udah lama banget gak gue liatin, figur Rico, Love Life. Kita coba deketin ke mukanya pakai makro kamera. Kira-kira sedetail apa? Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, ini gue bisa bilang si makro kameranya lumayan bagus. Dia warnanya asalkan ada pencahayaan yang cukup, dia nggak pudar, dan juga masih cukup detail walaupun hanya 2 megapiksel. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia sampel-sampel fotonya. Gue bakal taruh di B-roll, jadi kalian bisa nilai lebih detail si kualitas fotonya dari Redmi 9C. Check it out guys.
Dan yang terakhir untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke video, terus ketiga bar itu, kita lihat di sini kalian bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Dan kayaknya di resolusi dua-duanya sekalipun, stabilisasinya kayaknya nggak ada deh. Tapi ya untuk lebih detailnya nanti gue bakal bahas si video quality-nya di full review ya guys. Jadi untuk sekarang cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya atau hands on. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs, dan kalau misalnya kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye!